Islam dipercaya masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah membawa ajaran Islam ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebelum Islam masuk ke bumi Nusantara. Saat itu, masyarakat masih menganut agama Hindu dan agama Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. Khawatir pembahasan kita kali ini melebar pada kebudayaan Islam di Nusantara. Mimin mengajak pemirsa untuk kembali fokus pada masuknya Islam di Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 4 teori, yaitu teori Gujarat, Makkah, Persia, dan juga Cina. Teori Gujarat pertama kali ditemukan oleh seorang sarjana yang bernama J.P. Nepal pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. Perlu diketahui, Gujarat itu sendiri adalah nama sebuah daerah yang letaknya di India bagian barat, yang letaknya tidak jauh dari Laut Arab. Oleh karena itu, nama teori ini adalah teori Gujarat, yang berarti Islam masuk dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. J.P. Nepal berpendapat bahwa pada awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, banyak sekali orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat dan Malabar. Meskipun orang-orang Arab itu menetap di Gujarat, tetapi mereka bukanlah kelompok yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Menurut J.P. Nepal, yang membawa masuk Islam ke Indonesia adalah orang-orang Gujarat asli yang sudah memeluk agama Islam. Para pedagang Gujarat mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk Indonesia. Banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin musim. Pada saat menetap itulah, para pedagang Gujarat mulai melakukan interaksi sosial dengan penduduk lokal atau pedagang lokal. Dari situlah mulai terjadi asimilasi budaya yang terjadi melalui perkawinan. Dengan perkawinan tersebut, penyebaran ajaran agama dan kebudayaan Islam di Nusantara masuk ke dalam sebuah keluarga. Tokoh yang mencetus teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Menurut pandangan Buya Hamka, teori Mekah mengutarakan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari Mekah. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara adalah pada abad pertama di tahun Hijriah atau tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Teori Mekah ini disampaikan oleh Buya Hamka melalui salah satu orasinya yang ia sampaikan pada Disnatalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut Buya Hamka, agama Islam datang ke Indonesia pertama kali karena motivasi awal kedatangan orang Arab di Nusantara dan tidak dilandasi oleh nilai ekonomi, tetapi untuk menyebarkan agama Islam. Salah satu dasar teori Mekah ini adalah hadirnya perkampungan di Sumatera bagian barat, yang saat itu di Timur Tengah adalah masa Khalifah Umar bin Khattab yang ingin menyebarkan agama Islam. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab pun mengirimkan delegasinya ke Cina. Tetapi, delegasinya tersebut singgah terlebih dahulu di Indonesia karena melewati jalur laut. Lalu, para delegasi tersebut akhirnya mendirikan sebuah perkampungan yang ada di Sumatera bagian barat pada dinasti Umayyah. Dasar teori yang kedua adalah mazhab Syafi'i yang dianut oleh kerajaan Samudra Pasai, yaitu mazhab yang sama yang digunakan di Arab dan kini banyak dianut pula oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Kemudian dasar teori yang ketiga adalah gelar yang dipakai oleh raja di Samudra Pasai dengan gelar yang dipakai raja di Arab, yaitu Al-Malik, dan gelar tersebut berasal dari Mesir. Teori Persia merupakan salah satu teori yang menjelaskan tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia serta berkembang di negara Indonesia. Menurut beberapa sumber yang mengemukakan isi dari teori Persia, agama Islam masuk ke Indonesia di antara rentang tahun 7 hingga 13 Masehi melalui pedagang yang berasal dari Persia. Teori Persia dicetuskan oleh dua orang profesor bernama Profesor Hussein Jajadiningrat dan Profesor Umar Amir Hussein. Para sejarawan menyebutkan bahwa negara Indonesia yang dulunya bernama Kepulauan Nusantara dianggap sebagai negara yang sangat cocok untuk dijadikan daerah pelaksanaan dakwah dan daerah untuk melakukan perdagangan Persia.
Asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Nusantara yang berasal dari Cina merupakan inti dari kajian teori Cina yang ada. Agama Islam sendiri berkembang di negara Cina sejak tahun 618 hingga 905 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Masuknya agama Islam ke Cina sendiri dikatakan dibawa oleh seorang panglima muslim yang memiliki nama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari kota Madinah, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selain itu, salah satu kota di Cina pada masa tersebut pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina, tepatnya pada kota Kanton. Menurut Jan Eberly, pada tahun 2004, pada bukunya yaitu Islam in China, membahas mengenai relasi antara berbagai umat Islam dari Arab dengan berbagai orang yang ada di negara Cina, terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan atau pada tahun 879 Masehi.